Hai semua, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang konfigurasi kontrol panel hosting. Untuk subjudul hosting dan domain name system atau DNS akan dijelaskan oleh Devintan. Halo semuanya, nama saya Devintan dari kelompok 3. Hari ini saya akan menjelaskan tentang hosting. Pengertian hosting adalah layanan berbasis internet sebagai tempat penyimpanan data atau tempat menjalankan aplikasi di tempat terpusat yang tersebut dengan server dan dapat diakses melalui jaringan internet. Manfaat menggunakan hosting ada beberapa, yaitu pengelolaan website menjadi lebih mudah, penyimpanan data menjadi lebih praktis, website selalu online dan mudah diakses, keamanan lebih terjamin, terdapat layanan bantuan dan menghemat anggaran biaya. Perusahaan penyedia layanan hosting di Indonesia ada 4 faktor hendaknya perlu dipertimbangkan, antara lain kestabilan server, dukungan sejenis, harga, dan keamanan data. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang domain name system, top level domain atau dibaca TLD. Deretan kata belakang nama domain yang mengidentifikasikan pemilik tertinggi dan jenis domain tersebut. Sekarang saya akan menjelaskan tentang layanan hosting. Hosting memiliki fungsi untuk menyimpan data-data dari website. Hosting dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu adalah free hosting, short hosting, virtual private server, dedicated hosting server, cloud hosting, dan yang terakhir adalah colocation server. Namun jenis-jenis hosting di atas memiliki spesifikasi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pemilihan hosting harus disesuaikan dengan kebutuhan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang spesifikasi kebutuhan hosting. Sebelum menentukan pilihan paket hosting, pelanggan terlebih dahulu harus mempertimbangkan sejumlah aspek penting. Untuk membantu dalam pemilihan hosting yang sesuai dengan tingkat kebutuhan, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan adalah: 1. Tingkat kebutuhan. Pemilihan hosting harus disesuaikan dengan tingkat kebutuhan pelanggan. Kedua adalah reputasi penyedia layanan hosting. Penyedia layanan hosting bisa berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Yang ketiga adalah kecepatan server. Ditentukan dari spesifikasi hardware yang digunakan oleh perusahaan penyedia layanan hosting. Yang keempat adalah bandwidth. Bandwidth harus disesuaikan dengan kebutuhan. Penentuan bandwidth lebih spesifik pada ukuran pengunjung website. Yang kelima adalah lokasi server. Ditentukan oleh lokasi pengunjung website yang paling banyak mengakses. Yang keenam adalah fitur hosting. Untuk memudahkan dalam berbagai keperluan yang berkaitan dengan pembuatan website atau blog. Yang ketujuh adalah layanan customer service yang baik. Penting khususnya untuk pemula, guna untuk mencari solusi secara cepat setiap masalah yang berkaitan dengan hosting. Kedelapan adalah garansi uang kembali. Untuk menghindari resiko, usahakan untuk memilih provider yang menawarkan garansi pengembalian uang. Yang kesembilan adalah harga. Untuk harga, harus melakukan pengecekan lebih lanjut apakah penyedia layanan tersebut secara teknis dapat memberikan layanan yang berkualitas. Sekarang saya akan menjelaskan tentang tahapan menggunakan hosting dan keuntungan menggunakan layanan hosting berkualitas. Hosting dilakukan setelah pengembangan website selesai. Ada 3 langkah dalam menggunakan hosting. Yang pertama, membeli hosting. Setelah kita menentukan paket hosting yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan, sekarang saatnya kita untuk membeli hosting. Kita bisa mengunjungi website penyedia layanan hosting seperti niagahoster.co.id, jogjahost.co.id, nusantarahost.co.id, domosquare.com, dan lain-lain. Untuk membeli hosting, bukalah website penyedia layanan hosting pada website tersebut. Kita akan ditawarkan beberapa paket yang sesuai dengan keinginan kita, mulai dari spesifikasinya sampai harganya. Dan durasi pembelian ada dari 3 bulan sampai 6 tahun sesuai dengan kebutuhan kita.
berikutnya adalah memilih nama hosting. Kebanyakan penyedia layanan hosting memisahkan harga untuk web dan harga untuk domain. Selain membayar untuk menyewa web hosting, kita juga harus membayar nama domain. Untuk harga untuk .com, .net, dan .org, harganya bisa sampai 100 hingga 140.000. Dan ketika kita membeli web hosting di Indonesia, kita perlu syarat tambahan yaitu KTP. 2. Email aktivasi hosting. Setelah kita melakukan pendaftaran dan pembayaran, biasanya kita akan mendapatkan email aktivasi hosting. Email yang berisi informasi tentang akun hosting yang diterima saat layanan hosting diaktifkan. Baris yang paling penting dalam email aktivasi adalah domain yang berisi nama domain Anda, IP address yang berisi IP address server yang digunakan, lalu username yang berisi username si panel Anda, dan password yang berisi password si panel Anda. Kontrol panel hosting. Kontrol panel hosting adalah sebuah aplikasi online berupa website yang bisa diakses melalui program browser yang berfungsi untuk mengatur akun hosting seperti membuat akun email, membuat subdomain baru, melihat statistik website, dan mengunggah file serta dan lain-lainnya. Lalu kita akan membahas keuntungan menggunakan layanan hosting berkualitas. Ada 7 keuntungan. Yang pertama, data perusahaan disimpan akan aman karena provider hosting yang bagus akan memberikan perlindungan data dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, akses data ke server lebih cepat dan stabil. Lalu yang ketiga, jika kita mempunyai keluhan atau masalah, maka tim penyedia layanan siap membantu selama 24 jam. Memberikan metode pembayaran yang sangat mudah. Lalu yang kelima, selalu memaksimalkan kondisi server yang membuat situs akan selalu hidup dan tidak pernah down. Lalu yang keenam, memberikan semua tutorial mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hosting atau jasanya secara gratis. Lalu yang ketujuh, terdapat garansi uang kembali 100% jika pengguna kecewa atau layanan yang diberikannya kurang memuaskan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan kontrol panel EHCP dan email hosting. EHCP atau kepanjangan dari Easy Hosting Control Panel merupakan kontrol panel hosting yang open source dan memungkinkan user untuk mengunggah website, membuat akun email, membuat subdomain, membuat akun FTP, dan sebagainya. EHCP ini dapat diakses secara gratis. EHCP ini juga dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP. EHCP bisa diinstal di Linux seperti Ubuntu, Debian, Linux Mint, dan lain-lain. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur EHCP. Fitur umum yang dimiliki oleh EHCP sebagai berikut. Yang pertama, full PHP, open source, dan mudah dimodifikasi. Yang kedua, menyediakan domain, subdomain, FTP, DNS otomatis, dan manajemen email. Yang ketiga, domain yang dilindungi kata sandi atau password. Yang keempat, penerusan email, balasan otomatis, dan menampung semua email. Yang kelima, analisis website dengan Webalizer. Yang keenam, menggunakan web FTP. Yang ketujuh, mudah menginstal script atau menginstal program. Yang kedelapan, server backup atau restore. Yang kesembilan, transfer domain ke pengguna EHCP lain. Yang ke-10, modifikasi HTTP. Yang ke-11 adalah setup domain dan install WordPress. Yang ke-12 mengontrol disk kuota, 13 mendukung SSL, 14 menyediakan bahasa, dan yang ke-15 menu dan halaman yang berbeda untuk 4 level pengguna, yaitu server admin, reseller, domain admin, dan email user. Setelah fitur-fitur EHCP, di sini saya juga akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan EHCP. Kelebihan EHCP adalah sebagai berikut.
Semua program server dapat diinstal dengan perintah apt-get. Yang kedua, hampir semua program selalu up-to-date. Yang ketiga, sederhana, ringan, dan cepat. Sedangkan kekurangan EHCP adalah minimalnya forum yang membahas mengenai EHCP dan penggunaan EHCP yang hanya pada sistem operasi Linux saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang email hosting. Email hosting merupakan layanan alamat email khusus yang digunakan untuk mengirim dan menerima email. Manfaat layanan email adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan reputasi perusahaan. Yang kedua, email menjadi lebih terarah. Yang ketiga, keamanan lebih terjaga. Dan yang keempat, kapasitas email yang lebih besar. Terdapat dua macam cara untuk mengakses email pada kontrol panel hosting, yaitu menggunakan webmail dan mail client. Yang pertama, webmail. Webmail itu apa sih? Webmail itu adalah salah satu fasilitas pada web hosting yang digunakan untuk mengoperasikan akun email seperti membaca, menerima, mengirimkan, dan menghapus email. Webmail itu cocok digunakan sebagai berikut. Yang pertama, akun email harus diakses secara bersama-sama oleh beberapa orang. Dan yang kedua, cocok untuk pengguna yang tidak selalu menggunakan satu komputer yang sama untuk mengakses email, atau pengguna yang sering berpergian tanpa membawa laptop atau komputer pribadi. Contoh software webmail adalah Gmail, Hotmail, Chromecube, dan Word. Dan yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang mail client. Mail client adalah software yang digunakan untuk mengirim dan menerima email melalui komputer tanpa browser. Dalam arti lain, mail client ini merupakan aplikasi desktop yang digunakan untuk mengirim dan menerima email. Mengakses email menggunakan email client berarti menarik seluruh data email yang masuk ke dalam software tersebut. Untuk menggunakan sebuah email client, Anda dituntut untuk melakukan konfigurasi akun email, dan beberapa informasi yang diminta adalah alamat email, password, alamat POP3, dan SMTP, hingga nomor port yang digunakan. Mail client cocok digunakan sebagai berikut. Yang pertama adalah pengguna yang selalu menggunakan komputer yang sama sekali tidak mengakses email. Dan yang kedua, email yang sifatnya personal, di mana orang lain tidak dapat mengakses email tersebut. Beberapa contoh software mail client adalah Outlook Express, Microsoft Outlook, Thunderbird, Apple Mail, dan Windows Mail. Demikian penjelasan dari konfigurasi kontrol panel hosting. Terima kasih telah menyaksikan video ini.